Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kaulah ya dan amin kami ya Tuhan, kaulah yanya sorga atas segala janji Allah. Kaulah amin di hati kami percaya Tuhan selalu tepat waktu untuk berjumpa dengan anak-anak-Mu dan menolong setiap kami. Allahku tidak lalai, tidak tertidur maupun terlelap, penjaga Israel, penjaga kami hari ini. Thank you Tuhan, Kau setia sama Daud, setia sama Abraham. Masa Engkau nggak setia kepada gereja perjanjian baru yaitu umat-Mu? Kau terbukti, teruji kami yang belum terbukti. Kau terbukti, teruji ribuan generasi, ribuan tahun sudah. Tidak ada cacat celah. Thank you Tuhan, You've been good to us. You've been faithful. Bantu kami untuk setia juga kepada-Mu. Sampaikan sabda-Mu, Roh Kudus. Kami bertekuk hati dan lutut di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Amin. I can feel God's presence now. Saya nggak cengeng orangnya, tapi kalau hadirat Tuhan datang dalam suatu dimensi tertentu, hati saya nggak akan tahan. Saya rasakan hari ini banyak mujizat akan terjadi dalam kehidupan Anda. Sekalipun tidak disebut satu persatu harus siapkan hati untuk mengalami sesuatu. Ayo siap-siap kita baca Alkitab, buka Matius pasal pertama, kasih judul untuk renungan ini, Tuhan yang tepat janji. Tahu nggak Anda, bahwa Tuhan itu nggak pernah terlambat, tapi Dia juga nggak pernah terlalu dini dalam menepati janji. Hanya yang membuat kesalahpahaman terjadi adalah kita memaksakan waktu kita, padahal waktunya Tuhan itu indah. Tuhan yang paling tahu yang kita butuhkan, kita hanya tahu apa yang kita inginkan. Bahkan ketika kita kira kita perlu itu, nggak tentu. Karena Tuhan yang buat kita, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang tebus lagi. Jadi Tuhan tahu yang terbaik untuk you and me. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang kok belum datang jawaban itu, tapi remember this, ingat, Tuhan kita itu nggak pernah too late, tapi nggak pernah too early. Jadi jangan sampai hati itu tidak sabar. Nggak sabar menunggu atau menanti. Tapi juga nggak pernah too late. Jadi kadang-kadang kita merasa ini kiamat sudah, ternyata belum. Tuhan punya rencana. Yang penting kita harus tahu karakter Tuhan dulu. Pegang teguh, Dia batu karang. Ketika batu lain meragukan, kita nggak tahu ini batu apa ya. Jangan sampai salah tafsir batu karangmu. Tuhan yang tepat janji itu karakternya, itu nggak bisa berubah. Biru adalah biru, merah adalah merah. Langit di atas, tanah di bawah. Don't change a thing. Our God is a promise keeper. Allah kita adalah seorang pribadi, P huruf besar yang menepati janji. Bedanya sama manusia apa? Kita ini bolong-bolong. Banyak kita yang ingkar. Yesus tidak begitu. Ya, karena itu jangan kecewa sama Tuhan. Dibohongi setan. Jangan dengarkan pikiran sendiri, kadang-kadang pikiran kita itu menyesatkan. Baca Alkitab, pegang teguh. Bahwa Tuhan itu seperti apa, Dia nggak berubah. Nah, saya ajak Anda membaca satu Matius pasal 1, di bulan penuh malaikat dan rahmat ini, di bulan Natal, ini, percaya Tuhan itu akan menepati janjinya. Judulnya Silsilah Yesus Kristus. Ada 17 ayat kita bahas. Kita bahas ayat per ayat ya, saya jelaskan. Ambil catatan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Berhenti dulu 3 ayat. Kita masuk ke phone book, seolah-olah yellow pages-nya Tuhan. Kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita petik dari sederetan nama? Kalau Anda perhatikan dengan seksama, setiap nama itu orang sungguhan. Allah kita itu ribuan generasi. Terbukti dari sejak Daud, Abraham. Masa nggak akan take care kita, nggak akan take care keturunan kita, apalagi masa depan kita. Ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus. Pandang Yesus. Katakan pada dirimu sendiri, pandang Yesus. Coba bilang begini, pandang Yesus. Ayo semua bilang. Pandang Yesus, itu dia. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Ayat ke-1, fokusnya ke Yesus. Ketika Anda kecewa, putus asa, pandang Yesus. Ketika ada ketidakpastian, pandang Yesus. Kalau Yesus belum berbuat sesuatu,
bukan berarti Yesus nggak ada. Jangan lupa, Tuhan Yesus punya gelar ini. Dialah ya dan amin. Yesus adalah ya-nya Bapa atas segala janji Allah. Makanya kalau doa itu harus dialaskan dalam nama Yesus. Jangan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus harus jelas siapa. Hanya satu jalan. Ya. Yesus itu ya-nya Bapa. Ya-nya sorga untuk setiap janji Allah. Tapi dia juga lah aminnya kita. Ya dan amin. Ya dan amin. Kalau kita berdoa kan selalu ujungnya setelah berkata dalam nama Tuhan Yesus apa? Amin kan? Anak kecil pernah tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa kok kita harus bilang amin di akhir di akhir doa? Saya bilang kalau nggak ucapkan amin, mana orang tahu doanya sudah berakhir. Kalau kita doa makan contohnya nggak amin kan semua orang merem. Kan kita nggak tahu kapan kita melek mata, kapan kita buka. Praktis kan? Tapi ada arti yang lebih mendalam. Kalau kita bilang amin, jangan ragukan doa sendiri. Kalau kita tahu doa itu sesuai dengan firman dalam hidupmu, doa itu sesuai dengan janji Allah dalam kehidupan Anda, meskipun kita nggak bisa tentukan waktu, jangan ragu. Setiap kali doa selesai, doa sesimpel, sesederhana, doa makan aja, jangan lupa untuk percaya bahwa makanan itu adalah berkat dari Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang bahwa Tuhan itu memelihara. Jangan berdoa asal-asalan. Doa itu nggak harus manis mulut, nggak perlu fasih lidah. Siapa berdoa, pasti ucapkan janji Allah. Setelah tutup doa, amin. Jangan ragu dan bimbang doa sendiri. Yesus adalah ya-nya sorga untuk setiap janji. Dan dia adalah amin hati. Aminkan itu bukan hanya di mulut, tapi dengan segenap hati dan jiwa. I believe in you. Kalau belum terjadi, jangan jadi orang yang multiple personality seperti kepribadian ganda. Waktu doanya yakin setelah dalam kehidupan putus asa, kecewa, marah-marah. Jangan jadi orang yang berkepribadian dua. Kalau Anda percaya dalam doa, hiduplah dalam iman. Dan kalau Anda merasa hidupmu kurang iman, berdoalah, tambah iman. Yesuslah ya dan amin. Inilah silsilah Yesus Kristus. Pandang Yesus. Tidak ada cacat celah padanya. Ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, mulai masuk Abraham, manusia. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Tunggu dulu. Abraham dan Ishak. Abraham itu dapat Ishak, anak ini waktu umur 100 tahun. Istrinya juga nggak jauh, nggak terpaut jauh. Istrinya sudah lewat masa-masa bisa punya anak. Mana bisa nenek tua melahirkan lagi. Kalaupun bisa mengandung, kekuatan apa pada fisiknya untuk bisa push keluar sebelum zaman sesarian. Belum ada yang namanya operasi untuk mengeluarkan baby. Nggak mungkin dapat kekuatan untuk bisa buka 1, buka 2 untuk kontraksi. Maksudnya apa di sini? Tuhan punya janji itu akan digenapi. Bukan karena kekuatanmu. Bukan karena kepandaian, kefasihan lidah, koneksimu. Tapi karena kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan. Banyak orang itu mengikuti janji Tuhan itu kalah setia. Paham maksud saya? Tuhannya setia, kitanya yang berhenti di tengah jalan mogok dulu. Atau lelah. Padahal ada lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu maraton memangnya. Kalau mau ikut janji Tuhan, harus siap sama Tuhan itu berjalan. Sejauh apapun kan kita nggak tahu kapan digenapi. Abraham itu jalan dia hampir gugur iman loh. Abraham padahal dia bapak iman. Jadi bisa dimengerti pergumulanmu itu nyata. Dan Tuhan nggak menghakimi. Abraham saja. Tapi gara-gara Abraham ada di Alkitab. Jangan gugur imanmu. Kan rugi sudah ditulis di dalam firman. Anda nggak belajar dari kesalahan orang lain. Kita tidak belajar dari pengalaman Abraham. Ditulis di sini kan supaya kita bisa melebihi Abraham. Abraham kan nggak punya patron, kita punya ceritanya. Siapa yang ajari dia? Jadi kita ini beruntung yang pegang Alkitab, kita belajar dari Abraham. Poin nomor 1, catat itu. Kita kan ini belajar tentang Tuhan yang tepat janji. Ayo kita pelajari apa itu janji. 1, janji Tuhan tidak luntur karena waktu. Tulis itu. Abraham itu umur berapa? Tuhan janji sama dia, ditunggu sampai dia tua bangka. Tapi ternyata janji Tuhan itu nggak luntur karena waktu loh. Contohnya Abraham dan Ishak.
Dahsyat bukan? Orang kira kalau tunggu lama Tuhan pasti lupa. Tuhan tuh nggak pikun. Abraham tuh sampai berpikir begini loh, pernah sekali. Dia itu berkata, mungkin terjadi perbincangan dengan Sarah. Tuhan bilang kasih anak. Kayaknya sih enggak. Gimana kalau Sarah membuat satu saran yang kurang brilian. Gimana kalau kuberikan hambaku gundikku ini Hagar untuk kawin sama kamu. Dapatkan anak segala. Mungkin begini caranya. Karena lama kan, jadi mereka mereka-reka. Kayaknya sih nggak jadi. Mereka lupa, Abraham itu tinggal di sisi sini. Di sisi ini itu ada TikTok waktu. Sebentar lagi umur 10, sekarang kita umur 20, lalu 30, 40, kita berjalan dengan waktu. Jangan lupa, Allah di sisi sana itu tinggal dalam kekekalan. Jadi janji itu dibuat dari sana, janji itu tidak dari kita. Janji itu dari Tuhan. Dan Tuhan membuat janji itu dari kekekalan kepada kita, berarti tidak lekang oleh waktu. Jadi waktu Tuhan ucapkan hari ini, kalau belum terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau Tuhan berjanji, waktu tidak bisa membuatnya luntur. Janji itu tidak menjadi berkurang karena berjalannya waktu. Remember that. Janji Tuhan tidak luntur karena waktu. Kita jadi ingat, 10 tahun lalu Tuhan pernah janji apa sama dirimu. Memang sih, dalam mengklaim janji Tuhan, kita hanya bisa beriman. Kita hanya bisa beriman, jangan menuntut. Karena siapa you and me? Anda dan saya itu loh, siapa bisa nuntut Tuhan? Kita ini pembunuh Kristus. Kristus mati itu kan bukan hanya menyerahkan nyawanya, tapi karena dosa kita. Dia mati kan karena dosamu dan dosaku. Jadi, sekali lagi kita harus tahu diri. Tuhan ajari kita minta, iya. Ajari kita berdoa, iya. Doa Bapak kami contohnya. Tapi kita ini manusia hanya bisa beriman. Saya sampai mati memutuskan untuk tetap beriman sama Tuhan. Ngelihat nggak ngelihat hasil iman saya tetap beriman. Karena manusia hidup, orang benar akan hidup oleh imannya. Ya. Jikalau imanmu menghasilkan, puji Tuhan. Kalau imanmu tidak menghasilkan, imanmu itulah hasilnya. Jadi saya tetap beriman sama Tuhan. Tapi ingat ya, hai manusia, Anda dan saya. Kita hanya bisa beriman, jangan menuntut. Apalagi kecewa, apalagi marah, apalagi benci sama Tuhan, apalagi mengeluh, bersungut-sungut. Don't do that. Tahu diri. Hai manusia, kau bukan Allah. Dan kita tidak layak. Janji Tuhan tidak luntur karena waktu. Jadi karena itu, keluarkan dari sorokan Anda. Apa yang pernah Anda tulis dahulu, Tuhan janji apa? Keluarkan semua. Saya minta Anda bergairah berkata, oh gitu ya Pastor Philip, berarti masih berlaku. Iya, janji Tuhan gak ada kadaluarsanya. Kadaluarsanya adalah pada saat penggenapan. Jadi kalau Anda pernah dapat janji 40 tahun lalu bahkan, kalau Anda sudah berusia, klaim itu. Yang sudah berdoa bagi anggota keluarganya, udah 20 tahun mendoakan, belum kunjung datang penggenapan. Keluarkan dari sorokan dan berkata, ini belum digenapi. Jangan marah-marah sama sorga. Jangan kepalkan tangan begini ke arah yang maha kuasa. Tapi kita bisa berkata, Lord, remember me, ingatlah aku. I do not forget your promises. Aku tidak melupakan janjimu, apalagi yang satu ini. Keluarkan dari sorokan, keluarkan dari lemari, jangan dimasukkan kulkas tuh janji. Tolong di microwave dalam saat teduh ini, dipanasi, siap dihidangkan, sebab Allah akan menggenapi. Janji Tuhan tidak luntur karena waktu. Belajar dari Abraham dan Ishak. Tapi nggak berhenti di situ. Lebih indah lagi, ayat 2 sekali lagi. Abraham memperanakan Ishak kan? Ishak memperanakan siapa? Yakub. Ingat kata Yakub ya? Yakub memperanakan Yehuda. Ingat Yehuda, Yakub Yehuda. Dan saudara-saudaranya tentunya. Yehuda memperanakan Peres. Ingat Peres. Dan Serah dari Tamar Peres. Dari Tamar. Ingat Peres, ingat Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ingat yang namanya Yakub, Yehuda, Tamar, Peres. Poin 2. Janji Tuhan mengatasi ketidaksempurnaan manusia. Kalau Anda tahu Yakub itu siapa, ini orang bukan orang baik-baik. Dia memang perlu dibentuk Tuhan gelut segala dengan malaikat. Bukan dengan malaikat, dengan penampakan Yesus di perjanjian lama. Ini Yakub, dia itu selain orangnya itu tidak
gentleman, tidak kesatria sifatnya. Andai kata Tuhan hanya menggenapi janji kepada orang-orang yang mulia, mereka yang sifatnya indah, yang karakternya sempurna, wah, kita semua tidak punya harapan digenapi janji. Tapi Yakub, saya kalau lihat Yakub itu senang sekali, bukan karena lihat ketidaksempurnaannya, tapi saya merasa kalau dia bisa, saya bisa. Makanya saya sering sekali kalau baca Alkitab, khususnya di Yesaya, hai Allah Yakub, itu sangat dekat di hati. Dia menyebut dirinya Allah Yakub. Kalau dia mau jadi Allahnya Yakub, dia mau jadi Allahnya Philip. Karena kita ini loh, sifat kita juga nggak bagus-bagus banget. Yakub itu orangnya licik. Dia itu suka sekali kalau ditelepon, mama ada nggak? Mama nggak ada. Padahal mamanya di sebelah. Ini orang suka bohong lagi. Tapi juga bukan berarti dia tidak bayar harga atau konsekuensi. Yakub dibentuk Tuhan mati-matian, betul-betul setengah mati sampai pincang tuh dia. Jadi ternyata janji Tuhan diberikan, digenapi dalam diri Yakub bukan karena dia sempurna. Kalau ketidaksempurnaan aja dilampaui sama Tuhan, meskipun Tuhan juga berurusan, bukan berarti Tuhan tutup sebelah mata, ya sudah. Janji Tuhan itu digenapi sepihak saja, bukan. Yang mewarisi janji juga akan dibentuk karakternya. Tapi bukan karena pembentukan karakter itu Tuhan genapi, alias dia wisuda. Tapi karena kesetiaan Allah, bukan karena kesempurnaan kita, dia genapi janji itu. Allah menggenapi janji karena namanya. Bukan karena terpaksa atau takut sama kita, atau karena kita yang bisa membuktikan diri bahwa aku, segala janjimu, patut digenapi di dalam hidupku. No. God fulfills His promises kalau Tuhan mengucapkan satu kalimat dalam hidupmu. Tuhan berkepentingan, bukan karena Anda layak menerima pengenapan, tapi karena Tuhan itu adalah seorang yang menepati janji. He's a promise keeper. That's who He is, not what He does. Itulah Tuhan kita, bukan hanya apa yang Dia lakukan pada kita. Dia adalah seorang penggenap janji. Allah kita adalah Tuhan yang tepat janji. Lalu Yehuda, nenek moyang Tuhan Yesus dari suku ini kan, Yesus dikatakan sebagai singa dari Yehuda. Yehuda juga banyak celahnya. Kalau Anda tahu Peres itu siapa, Tamar itu adalah menantunya. Ini terjadi sesuatu yang menjijikkan sebenarnya di perjanjian lama. Keluar Peres, Anda baca sendiri nanti Alkitab itu penuh dengan misteri indah. Kalau Anda baca, Anda bisa mengerti, bisa sambungkan dot-dotnya. Anda bisa melihat Allah kita itu luar biasa. Yehuda juga bukan orang baik, gimana? Lalu terjadi suatu insiden dengan Tamar. Keluar Peres. Tahu nggak Peres itu artinya apa? Peres itu artinya menerobos keluar. Kalau tunggu kita layak, nggak ada satupun kita yang qualified. Nggak ada satupun yang masuk kualifikasi semifinal pun kita nggak sampai. Udah gugur semua pada waktu audisi. Jikalau sorga membuka audition bagi Anda dan saya, kita semua pasti gugur di ronde pertama. Ini nggak layak, itu nggak layak, ini nggak patut, ini nggak bersih, itu nggak bersih, ini kotor, itu. Kalau Yakub lolos, Yehuda lolos, Tamar lolos, Peres lolos, itu karena Tuhan yang menerobos keluar. Tuhan yang menggiring, memaksakan janji itu terjadi dalam hidupmu. Bukan karena kau layak, tapi karena Dia setia. Coba siapa di sini berani mengklaim, aku ada hari ini, karena aku gimana? Gak ada. Kalau ada mujizat terjadi dalam pelayanan seseorang, termasuk dalam pelayanan kami, beranikah kami mengklaim itu karena kami berdoa puasa? Atau karena pengetahuan Alkitab saya? Atau karena kami ini layak? No. At best, yang terbaik kami hanya bisa berkatakan, semua karena anugerahnya. Bukan karena kegagahanku, bukan karena fasih lidahku. Semua karena setianya. Ini harusnya membuat Anda terhibur loh. Anda yang selama ini merasa kayak seperti Anda berjuang sendiri untuk menggenapi janji yang Tuhan utarakan dalam kehidupanmu. No. He is your greatest lawyer. Dialah pengacaramu yang paling jitu. Dia yang memenangkan kasusmu.
Dia yang menerobos keluar. Tentunya ketika Tuhan genapi janji, ada hal-hal tertentu di hidup kita juga koyak. Jangan lupa ya, jangan enak-enak. Karena sang penggenap janji ketika beraksi, kita punya karakter akan dibentuknya. Yakub juga, Yehuda juga. Tamar Peres tak terkecuali. Tapi ujungnya kalau digenapi, semua karena dia menerobosnya. Tuh, janji Tuhan mengatasi ketidaksempurnaanmu. Good news for you. Berarti apa? Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup Anda. Karena Tuhan kita nggak pernah gagal, dia pasti menang. Bukan hanya menangkan kasusmu, dia akan menang atas kasus Anda. Artinya, hai Yakub, pincang kaki pun jadi. Allah akan membuatmu bergelut dengan dia dan Tuhan ngalah dan berkata, hari ini kau bergelut dengan Tuhan dan kau menang. Karena Tuhan mengalah. Dibentuknya Yakub, dipukulnya pangkal pahanya. Pincang untuk jadi peringatan bahwa Tuhan yang mengubah karakternya. Tetapi hari itu Yakub tidak mati, malah jadi bapak Israel. Karena Tuhan mengalah. Tuhan berkata sama dia, kau bergelut dengan Allah dan kau menang. Itulah arti atau makna nama Israel itu sendiri. Bukan karena kau layak, hai si tegar tengkuk, hai si cacing Yakub. But because karena aku yang menganugerahkan kepadamu janjiku dan pengenapannya. It happens from my side by grace alone, dengan kasih karunia. Ayat 4. Ya, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon, ini bukan ikan ya, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Udah lelah belum? Ini adalah ujian kesabaran loh. Kalau baca nama-nama di Matius pasal pertama aja nggak sabaran, mana bisa menantikan janji Tuhan? Ayo, saya ajak, jangan skip, lompat. Meskipun kita tidak harus satu-satu pikirkan siapa itu, baca Alkitab jangan membolos. Ayat-ayat berikut yang kita baca ini semuanya seperti membaca phone book Yellow Pages, berguna melatih roh kita, bukan kognitif otak kita, untuk mengerti dapat sesuatu, nggak tentu. Tapi melatih sifat kita yang nggak sabaran jadi lebih panjang sabar. Lanjut ya, jangan di skip, saya nggak mau skip. Ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud, nah ini gua kenal. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, masih kita familiar namanya. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abiyah, Abiyah memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uziah. Jangan lelah, latihan untuk menanti janji Tuhan. Uziah memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia. Are you still with me? Masih bersama dengan saya? Banyak orang di ayat 10 udah hilang. Ini kalau lagi tur ini sudah masuk ke toko hilang sendiri, lalu tour guide-nya bingung di mana mereka. Ikut Tuhan itu harus konsen pada saat mengerti dan pada saat tidak mengerti, seperti kita baca nama-nama ini. Masih bisa ikut Alkitab? Kalau bisa ikut Alkitab, bisa ikut Allahnya Alkitab. Tuhannya Alkitab dalam kehidupan nyata. Ini latihan. Ini kalistaniknya Tuhan. Ini exercise dari Roh Kudus. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor. Nafas dulu. Selah dulu. Ayat 14. Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ujung-ujung dari nama Yesus lagi. Di setiap kilometer berapa Yesus muncul. Jangan pernah berkata, aku tidak mengerti, maka aku lewati. Nanti di hidup juga gitu kebiasaannya. Aku tidak mengerti ini, jadi sudah tidak sabar menanti. Berarti penggenapan itu tidak ada, janji itu palsu. Banyak orang berpikir begitu karena tidak terlatih dalam hadirat Allah. Maka mereka juga liar di kehidupan nyata. Saya belajar sabar itu karena baca Alkitab. Waktu saya tidak mengerti,
Kalau saya bisa percaya Tuhan, nanti dalam kehidupan sehari-hari, nggak ngerti pun percaya Tuhan. Oke? Puji Tuhan, Anda bisa mengikuti sampai ayat 16. Sampai sekarang, masih tetap ikut banyak orang. Nggak ada yang check out. Selamat, Anda berhasil di ujian pertama kesabaran. Poin ketiga, segera ayat 17, ayat terakhir. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada 3 fase di sini. Pertama ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud dulu. Lalu 14 juga dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 lagi dari pembuangan Babel sampai Kristus. Poin 3, janji Tuhan digenapi indah pada waktunya. Ada 3 shift. Ada 3 babak. Dalam segala janji-janji Allah dalam kehidupan orang percaya. Yang satu disebut jangka pendek. Kalau di sini itu istilahnya 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Lalu jangka menengah. Dari Abraham sampai Daud, Daud sampai ke pembuangan Babel. Berarti dari Abraham sampai pembuangan Babel. Jangka menengah. Lalu ada yang jangka panjang, lalu 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Kalau kita mau percaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, Tuhan yang tepat janji. Ikuti Tuhan di jangka pendek, ikuti Tuhan di jangka menengah, ikuti Tuhan di jangka panjang. Short term, mid term, long term. Jangan berhenti, jangan drop out, jangan quit kalau ikut Yesus. Bahkan ya, ada janji Tuhan yang tidak akan digenapi di kehidupan kita. Suatu hari Roh Kudus pernah ngomong begini sama saya, anakku, some of my promises in your life, beberapa janji-janjiku dalam kehidupan akan digenapi setelah lewat masa hidupmu. Ada janji yang diwariskan loh kepada keturunan kita. Orang-orang akan melihatnya seperti nabi-nabi di perjanjian lama. Mereka menubuatkan keturunan yang akan menggenapinya. Karena itu kalau yang penting bagi kita adalah setia. Yang penting adalah trust and obey. Bagian kita cuma satu di bawah kolong matahari. Yaitu percaya dan taat kepadanya. Udah, itulah porsi kita. Percaya dan taat. Trust and obey, taat dan percaya. Tugas kita hanyalah setia. Janji Tuhan, ini keyakinan iman. Pasti digenapi pada waktunya. Entah jangka pendek, haleluya. Jangka penengah, berikan kekuatan padaku, ya Bapa. Jangka panjang, kasih aku visi yang melampaui hidup ini. Tuhan yang berjanji, pasti menepati. Karena Allahku setia. Tugasku hanyalah taat dan percaya. Mari sama-sama kita hargai Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tepat janji. Never too late, yet never too early. Gak pernah terlambat, namun tak pernah terlalu dini. Puji. Waktu pasti digenapi. Janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Mari kita angkat tangan terima berkat pengembalaan, berkat dari Allah Bapa. Sumber segalanya dari Yesus Kristus, ya dan amin, ya-nya sorga, aminnya hati kita. Dan dari Roh Kudus yang akan menuntunmu dan menuntunku dari satu ketaatan pada ketaatan, dari iman pada iman, pengenapan kepada pengenapan. Di dalam nama Yesus Tuhan kita alaskan dan kami penerima. Haleluya, amin. Call me out upon the waters, the great